Halo semuanya, apa kabar? Kali ini Vinime akan menceritakan anime yang berjudul Ragna Crimson. Ya, pasti dari kalian ada yang udah tahu, ada yang belum juga, karena anime ini baru dirilis 1 Oktober kemarin. Anime ini berlatar di mana naga menguasai langit, laut, dan daratan. Siapapun yang ingin melawan mereka dan menang harus melampaui batas kekuatan manusia normal. Dan anime ini menceritakan tentang seorang pemburu naga bernama Ragna yang memiliki keinginan kuat untuk melindungi seseorang. Ragna mempunyai tekad untuk mengalahkan semua naga di dunia ini, termasuk Raja Naga yang sangat kuat tentunya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Yuk, mari kita simak. Let's go! Dimulai dari memperlihatkan seorang pemburu naga yang sedang melawan naga kecil. Tetapi nampaknya dia pun kewalahan melawan naga kecil itu. Dan ternyata, pemburu naga ini bernama Ragna. Dia adalah pemburu naga pemula. Lalu tiba-tiba muncul seorang gadis yang langsung membunuh naga itu dalam sekejap. Dan partnernya bernama Leonika, si jenius. Mereka berdua bekerja sama untuk memburu para naga. Di dunia ini ada 2 cara untuk membunuh para naga, yaitu membekukan darah mereka dengan silverin. Silverin adalah sebuah aura yang dikeluarkan oleh senjata perak atau pedang perak. Dan satu cara lagi, yaitu membakar tubuh mereka dengan matahari. Ya, kelemahan dari para naga itu yaitu matahari. Mereka tidak kuat dengan panasnya matahari. Kayak vampir ya. Beralih ke scan di mana setelah mereka memburu para naga, mereka kembali ke sebuah serikat untuk mengambil imbalan mereka dari quest yang diberikan serikat tersebut. Serikat tersebut berada di kota Ronabera. Dan ternyata di kota itu Leo sangat terkenal. Meskipun dia berumur 12 tahun, tetapi dia pemburu naga terkuat. Dia sudah membunuh paling banyak naga dibanding pemburu naga yang lainnya. Di saat mereka sedang makan di sebuah restoran, ada orang yang menghina Ragna. Orang itu mengatakan bahwa Ragna hanyalah beban bagi Leo. Orang itu bernama Sykes. Biar gampang diingat, kita panggil saja Supri. Dia adalah pemburu naga nomor 2 setelah Leo. Di saat Supri mengatakan Ragna adalah orang terkutuk, Leo pun marah. Di sini kita tahu alasan Leo memburu naga karena dia ingin membuktikan bahwa dia yang terkuat di antara orang yang paling kuat. Dan yang mau mengikuti Leo hanyalah Ragna seorang. Leo dan Ragna pun kembali ke penginapan untuk beristirahat. Sementara Leo tertidur, Ragna pergi ke hutan untuk berlatih agar dirinya menjadi kuat. Dan tidak hanya menjadi beban untuk Leo, karena dia tidak memiliki bakat apapun. Lalu, tiba-tiba muncul seorang pria tua yang berbicara kepada Ragna bahwa itu semua tidak akan terjadi jika Ragna terus bersama Leo. Dan Ragna akan kehilangan Leo. Lalu, Ragna diperlihatkan mimpi di mana dia kehilangan Leo di mimpi itu. Keesokan harinya, saat Leo dan Ragna mengunjungi serikat untuk mencari quest, namun tidak ada quest satupun yang muncul. Dikarenakan akhir-akhir ini naga yang muncul sangatlah sedikit, dan itu terasa janggal. Ragna yang selalu dihantui oleh mimpi kematian Leo pun semakin meragukan bahwa itu bukan hanya sekedar mimpi. Lalu di saat sore hari, dia berlatih sangat keras agar mimpi itu tidak terjadi. Supri dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang para naga bermigrasi ke timur secara bersamaan.
Dan kota yang ada di timur itu adalah kota Dona Pieru. Kota itu belum pernah diserang naga selama puluhan tahun. Di sisi lain, Leo bertanya kepada Ragna, mengapa ia akhir-akhir ini berlatih sangat keras, tetapi Ragna hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin berguna baginya. Lalu Leo mengatakan bahwa suatu saat Ragna akan menjadi sangat kuat, meski tidak tahu kapan, tapi Leo yakin dengan hal itu. Lalu kita dibawa flashback di mana masa lalu Ragna. Orang tua Ragna dimakan oleh naga saat dia masih berumur 3 tahun. Lalu dia diasuh oleh kerabatnya, tetapi kerabatnya pun dimakan oleh naga. Dan ada pria kaya yang membelinya, tetapi naga membakar semua kediaman pria kaya itu. Ragna pun disebut orang terkutuk karena orang terdekatnya selalu bernasib sial. Dan disinilah Ragna bertemu dengan Leo. Leo mengajak Ragna untuk menjadi pemburu naga bersamanya. Leo membuktikan kepada Ragna bahwa ia tidak akan mati semudah itu dikarenakan dia kuat. Scan berpindah ke Serikat. Terlihat banyak para pemburu naga yang berkumpul dan menanyakan informasi tentang quest. Di mana quest tersebut adalah membantai kelompok naga yang menyerang kota Dona Pieru. Dan itu membuat para pemburu naga terasa aneh dan janggal. Apalagi kota itu adalah kota yang tidak membutuhkan pemburu naga. Leo menanyakannya ke si Supri, tetapi dia juga tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, sebuah guncangan terjadi. Lalu Leo dan Ragna memeriksanya keluar. Ternyata seluruh kota sudah dilahap api dan seketika Ragna teringat dengan mimpi itu. Lalu Ragna mengajak Leo untuk melarikan diri. Tetapi Leo bilang kepada Ragna bahwa dia tidak akan mati. Dan Leo pun pergi untuk menghadapi para naga yang mengacau di kota itu. Ragna yang ingin menyelamatkan Leo pergi menyusulnya. Pemburu naga pun kewalahan menghadapi para naga yang jumlahnya sangat banyak dan mereka kebingungan dengan apa yang terjadi dikarenakan kejadian seperti ini tidak biasanya terjadi. Ketika mereka sedang melawan para naga, tiba-tiba muncul seseorang di balik api yang ternyata dia adalah naga kelas tinggi. Ragna yang menyadari bahwa itu yang menyebabkan kematian Leo pun langsung menyerang naga itu dengan gegabah. Dan Ragna terhempas ke dalam sungai. Lalu Leo muncul dan meminta tolong kepada Supri untuk menyelamatkan Ragna. Leo pun marah kepada naga itu karena sudah menyakiti Ragna. Di saat Ragna sedang tenggelam, dia semakin mengetahui kelanjutan dari mimpinya itu. Di dalam mimpinya Ragna berjanji akan memusnahkan semua naga. Dia bertarung, menemukan teman, tetapi dia juga kehilangan temannya. Meskipun hidupnya penuh dengan kehilangan, tetapi dia masih terus bertarung sampai melampaui batasnya. Ternyata, pria tua yang di awal tadi itu adalah masa depan Ragna, dan Ragna yang sekarang adalah masa lalunya. Ragna tua merasa jijik melihat Ragna yang mengidolakan gadis kecil sebagai pahlawannya. Dia pun mengatakan jika Leo memang penting bagi Ragna, dia harus lebih kuat dari semua orang untuk melindunginya. Ragna di masa depan sudah menjadi kuat, lebih kuat dari siapapun. Dia bisa mengalahkan para Raja Naga. Dirinya yang sekarang bisa melindungi semua yang sudah hilang. Tapi semuanya sia-sia, karena tidak ada yang bisa dilindunginya. Lalu Ragna bilang kepada Ragna tua bahwa ia membutuhkan kekuatan itu sekarang untuk melindungi Leo agar tidak kehilangannya. Ragna tua mengatakan bahwa memang itu rencana dia. Lalu dia menusuk Ragna dengan pedang perak. Sehingga tubuh Ragna di masa depan menyatu dengan tubuh Ragna yang di masa lalu. Tetapi, di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Entah apa bayarannya, itu kita belum tahu. Kembali ke Leo yang sedang bertarung dengan naga kelas atas itu. Terlihat Leo sudah kelelahan melawannya. Naga itu lalu mengatakan alasan kota dan kerajaan dihancurkan.
Alasannya yaitu dikarenakan dewa mereka yang dipuja menikmati manisan yang dibuat manusia, khususnya di sebuah toko di Dona, Peru. Dewa mereka adalah pelanggan setia toko kue itu. Tetapi toko itu dirampok dan bangkrut keesokan harinya. Dewa mereka pun sedih dan berkata, "Hancurkan saja kerajaan." Ternyata cuman gara-gara kue para naga ngamuk ngancurin kerajaan. Sungguh alasan yang membagongkan. Kita lanjut. Di saat naga itu ingin membunuh Leo, naga itu merasakan aura yang mengerikan berada di belakangnya. Para naga yang membeku membuat Supri menjadi kebingungan entah apa yang terjadi. Ragna yang sudah terbangun berjalan perlahan menuju naga kelas atas itu. Ragna yang sekarang sudah menjadi sangat kuat sehingga dapat melawan para naga dengan hanya sentuhan tangannya. Ragna ternyata menyatu dengan pedang perak dan memancarkan aura perak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia tidak membutuhkan pedang perak untuk membunuh para naga karena tubuh dia sendiri adalah senjatanya. Naga kelas atas yang terkejut melihat Ragna tiba-tiba ada di depannya. Seketika teringat, dia pernah merasakan aura yang sama persis dengan para Raja Naga. Para Raja Naga adalah yang dipilih oleh dewa untuk memimpin garis keturunan mereka. Lalu dia pun mengamuk dan berubah menjadi naga sepenuhnya. Tetapi hal itu tidak membuat Ragna takut, malah dapat Ragna kalahkan dengan sekejap. Cukup dengan sentilan, naga langsung hilang. Setelah itu, Ragna sadar, langsung menangis memeluk Leo dengan erat. Kemudian kita diperlihatkan seseorang berambut merah dengan Ragna di masa depan. Dia berkata bahwa mereka berdua yang akan memusnahkan para naga dan mengandalkan diri mereka di masa lalu mereka. Lalu kita diperlihatkan di mana semua kerajaan hancur diserang oleh para naga kelas atas. Dan di hari yang bersamaan, seorang pembantai naga pun terlahir. Setelah selesai, Supri yang penasaran pun menanyakan perihal siapa sebenarnya Ragna. Karena Ragna yang sekarang berbeda. Ragna yang kelelahan pun tertidur tanpa menjawab pertanyaan dari Supri. Di saat Ragna tertidur, terlihat hutan yang bergerak menyerang kota itu. Kemudian Supri dan Leo melawan akar-akar yang bergerak, tetapi mereka kewalahan dikarenakan jumlahnya tidak habis-habis. Lalu di saat akar itu akan menyerang Leo, tiba-tiba Ragna terbangun dan langsung membuat seluruh akar membeku. Ragna yang melihat keadaan pun langsung bergegas menuju penyebab kekacauan ini. Leo pun berusaha menyusulnya, tetapi dia tidak bisa mengejar Ragna. Setelah sampainya di sana, Ragna tanpa basa-basi langsung menendang kepala naga itu sampai terpental jauh. Setelah itu, pelayan yang diselamatkan Ragna bertanya kepada Ragna, dan hal itu membuat Ragna teringat dengan ingatan masa depannya. Di ingatannya, gadis pelayan ini bernama Crimson, yaitu partner Ragna untuk memusnahkan seluruh naga. Tetapi gadis itu menyangkal hal itu dan berkata bahwa dia bukanlah Crimson. Dan Ragna selalu meyakinkannya bahwa dia memanglah Crimson si Raja Naga. Ternyata seorang yang berambut merah di sebelumnya itu adalah Crimson. Dia adalah kursi pertama Raja Bersayap. Dia seorang pengkhianat karena telah berusaha membunuh Dewa Naga. Dan yang Crimson inginkan adalah menghancurkan seluruh ras naga termasuk dirinya sendiri. Setelah Ragna menjelaskan, dia mengajak Crimson, tapi tiba-tiba Crimson menamparnya dan mengatakan bahwa dia bukanlah naga. Lalu Leo datang, dan naga kelas itu pun muncul kembali di hadapan Ragna. Ternyata naga ini adalah kursi ke-8 bernama Temru Octave. Saat naga itu menyerang Ragna, Ragna mengeluarkan sebuah bola lalu dimakan oleh naga itu.
Naga itu pun membeku dan hancur dalam sekejap. Sudah mengalahkan naga tersebut, Ragna menyuruh Leo untuk membawa seluruh penduduk melewati perbatasan, dan Ragna membuat keputusan berat untuk meninggalkan Leo karena Ragna tidak ingin kehilangan Leo. Leo yang tidak menerima hal itu menyerang Ragna, tetapi Ragna langsung menjatuhkan Leo dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Leo dan Supri membawa para penduduk untuk melewati perbatasan mengikuti apa yang Ragna minta. Ragna menangis, tetapi ia tidak akan menyesalinya. Ragna kembali meyakinkan gadis itu bahwa dia adalah Crimson, dan gadis itu menyangkal jika ia seorang naga, maka matahari dapat membakarnya. Tetapi Ragna tahu hal itu tidak menjadi masalah untuk Crimson karena kekuatan raja, Crimson mampu menutupinya. Ragna terus berusaha agar Crimson mempercayainya. Lalu tiba-tiba Ragna terjatuh dan tak sadarkan diri karena ia terlalu memaksakan dirinya. Lalu kita dibawa flashback di mana Ragna dan Crimson dipertemukan di masa depan. Di masa depan, Crimson mengajak Ragna untuk bergabung bersamanya melawan para naga. Setelah itu, Ragna terbangun dan menyadari bahwa ia belum terbiasa dengan kekuatannya. Tetapi saat Ragna tertidur, Crimson memeriksa tubuh Ragna. Ternyata tubuh Ragna tergabung dengan pedang perak. Lalu tiba-tiba ada seekor naga yang akan menyerang kota, tetapi Ragna tidak akan membiarkannya. Ragna langsung mengejar naga itu dan membunuh naga itu dengan sekejap. Akhirnya, Crimson menunjukkan tubuh aslinya, lalu mengeluarkan sebuah slime di dalam tubuhnya. Dan Crimson mau bekerja sama dengan Ragna, asalkan Ragna meminum racun yang ia berikan sebagai jaminan bahwa Ragna tidak akan memberontak kepada Crimson. Ragna tanpa ragu langsung meminumnya. Dan disinilah kisah perjalanan Ragna Crimson untuk membantai seluruh naga baru dimulai. 私とお前の滅流の物語を